Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah kasih kita, mantaplah iman kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita beraktivitas, biarkan 5 menit bersama dengan firman, bersama dengan kita. Sarapan pagi telah tersedia, kiranya Dia memberikan kekuatan bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami tahu bahaya pengajar-pengajar palsu itu, dan biarkan kami terus dapat bimbingan Tuhan sehingga kami tidak melakukan apa yang tidak menyukakan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya akan membaca firman Allah dari 2 Yohanes 1 ayat yang ke-7 saja, tapi Anda bisa membacanya dari ayat 1 sampai ayat 14. Ayat 11. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Puji nama Tuhan. Bahaya guru-guru palsu bagi iman Kristian kita adalah mereka akan mencoba, ya, jadi akan mencobai Anda supaya Anda menyimpang, Anda tidak melakukan kehendak Tuhan, dan mencoba. Apa yang akan dicoba? Yang pertama, menyimpangkan kita, mencoba menyimpangkan kita dari kebenaran. Haleluya. Jangan mau disimpangkan dari kebenaran, karena firman itu adalah kebenaran. Kebenaran itu akan memerdekakan kita, dan kebenaran itu, dengan hidup ke dalam kebenaran, kita mendapatkan hidup yang kekal. Jadi jangan mau disimpangkan dari kebenaran, karena Yesus itu adalah kebenaran kita. Yang kedua, mencoba meragukan iman kita kepada Yesus Kristus yang adalah anak Allah. Jadi dia akan mencoba meragukan iman, membuat iman kita supaya jangan percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan 100% dan manusia 100% yang telah pernah datang ke bumi ini. Sehingga kita akan membuat, kalau mengikuti ajaran mereka, kita tidak lagi percaya pada firman Allah. Kita tidak percaya lagi bahwa dia datang sebagai Tuhan dan sebagai manusia juga. Sebagai manusia dapat merasakan penderitaan, tangisan, keluh kesah yang engkau alami. Sebagai Tuhan, dia dapat menjadi solusi dan dapat memberikan kekuatan bagi kita yang mempercayainya. Biarkan kata orang apa, tapi engkau jangan menyimpang, jangan meragukan, jangan membuat imanmu ragu terhadap anak domba Allah. Tapi pasti dengan yakin, dengan optimis kita mempercayai firman Allah itu. Yang ketiga kata firman Allah adalah menyesatkan kita dari kasih Bapa. Jadi mencoba menyesatkan kita dari kasih Bapa. Bapa itu kejam, Bapa itu tidak adil. Kalau dia adil, mengapa ada dosa? Mengapa kalau dia adil, maka kalau Bapa itu penuh kasih, tentu dia yang berdosa itu tidak perlu dibinasakan. Ya, Bapa itu kasih, dan dia juga penuh dengan keadilan. Dalam kasihnya ada disiplin, dalam kasihnya ada cambuk, dalam kasihnya ada kemurahan, dalam kasihnya ada belas kasihan. Tetapi apabila dalam kasihnya kita ditegur, tidak mau, janganlah, ya, jangan sampai cambuk itu datang, impus sudah ada di kita cancer dan lain sebagainya, sampai kita tidak dapat lagi berbuat apa-apa karena pemberontakan kita kepada Tuhan. Tuhan mau kita tetap menikmati segala kuatnya, salumnya Tuhan, kekuatan dan damai sejahteranya Tuhan berada dalam kehidupan kita. Nah, dan yang seterusnya mau saya katakan adalah bahwa ketika kita mempercayai Yesus, mempercayai Bapa dengan segala kasihnya, kita akan mempunyai hidup. Hidup itu adalah hidup yang kekal. Nah, nasihat firman Allah untuk melawan pengajar-pengajar palsu ini, tema kita adalah bahaya guru-guru palsu. Jadi untuk melawan mereka, kata firman Allah, dibaca di ayat 9, 10, 11, di sana dikatakan, jangan keluar dari kebenaran. Jadi kita tidak boleh keluar dari kebenaran. Apa yang kata firman Allah ini, lakukan. Apa yang disuruh percayai, taati dengan benar, hidup menyenangkan. Ini surat cinta Allah kepada kita, dan kita harus setiap waktu, setiap saat kalau ada
waktu kita baca firman Allah, jangan lebih banyak membaca koran dan lain sebagainya. Lalu kemudian kata firman Allah adalah, ya jangan menerima mereka di dalam rumahmu. Jadi karena kalau mereka kita terima, ada kesempatan mereka mengajarkan hal-hal yang tidak baik. Lalu jangan memberi salam kepadanya. Kalau engkau memberi salam, mendapat bagian dalam kejahatan mereka. Jangan. Jadi kita harus melakukan nasihat firman Allah ini. Kita mendapatkan upah. Ketika kita melakukan firman Allah, kita mendapatkan upah. Dan kita menerima hidup kekal, mendapatkan upah semasa kita hidup dalam dunia ini, mendapatkan hidup kekal setelah kita innalillahi, atau setelah kita meninggal dunia. Mari kita tunduk kepala dan tetaplah tinggal dalam pengajaran Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami mau tetap tinggal dalam pengajaran Yesus yang benar. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tentunya bersama dengan Tuhan. Mantap!